Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK dan SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Ya, Insya Allah video ini saya buat mengenai pokok bahasan tentang Monera, gitu ya, atau bakteri pada bagian pertama. Insya Allah saya punya dua bagian khusus membahas tentang bab pada Monera ini, gitu ya. Seputar UTBK juga SBMPTN, teman-teman. Nah, sebelum saya bahas, teman-teman silakan bisa berkunjung juga ke channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal-soal yang telah kami buat guna teman-teman nanti bisa memanfaatkannya sebagai persiapan untuk UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini ya. Oke, baik. Di video kali ini saya sudah menyiapkan sekitar 8 soal pada pertemuan pertama mengenai Monera ini, teman-teman. Baik, kita lihat di soal yang pertama. Pada soal yang pertama bisa diperhatikan sama teman-teman, kita akan lihat gitu ya. Oke, kita akan ambil dulu pointernya. Ini kita pakai ini aja ya. Misalkan warna biru. Oke. Nih, teman-teman, di sini disebutkan katanya jenis bakteri katanya berikut yang dapat digunakan sebagai indikator pencemaran perairan. Oke, diminta jenis bakteri gitu ya yang dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Baik, di antara 5 jenis ini kita akan lihat ini bisa diseleksi dulu sebetulnya ya. Diminta di sini kan ada kata kuncinya bakteri gitu ya. Di sini teman-teman kata kuncinya bakteri. Baik, konsep yang pertama yang mesti teman-teman kuasai di dalam hal indikator pencemaran air ini bahwa bakteri-bakteri indikator ini teman-teman perlu diketahui bahwa bakteri dengan keberadaannya itu dia dijadikan sebagai penanda. Artinya ada manfaat bagi kita gitu ya terhadap keberadaan dia pada suatu perairan. Nah, indikasinya apa kalau dia ada di perairan? Satu, bisa jadi tercemar tuh air yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, bakteri indikator pencemar air ini, teman-teman, yang bakteri ini jikalau hadir gitu ya, maka dijadikan standar bahwa air pada lingkungan tersebut dia pasti tercemar atau bakteri yang kita jawab di sini gitu ya, biasanya perairannya tercemar, gitu ya. Nah, ada juga memang keberadaan organisme tersebut bisa jadi perairan maksudnya baik gitu ya. Ada hanya di sini bakteri yang kita sebutkan di sini di perairan ini kalau kita masuknya ke jenis bakteri maka nanti biasanya perairan tersebut menjadi tercemar gitu ya. Nah, konsep yang selanjutnya nanti terdapat 3 kategori teman-teman yang dijadikan sebagai indikator pencemaran air. Yang pertama ada Salmonella gitu ya, yang kedua ada Vibrio, dan yang ketiga ada Escherichia coli. Nah, salah satu misalkan dia ada di perairan, maka bisa kita sebutkan bahwa perairan tersebut sudah dalam keadaan tercemar, gitu ya. Nah, boleh pilih salah satunya teman-teman. Yang jelas ada satu ataupun tiga-tiganya bahkan, maka perairan tersebut bisa dikatakan sebagai perairan yang tercemar, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ciri-ciri umumnya misalkan Salmonella, oke, dia merupakan bentuknya batang gram negatif gitu ya. Nah, ini dia terdapat sel tunggal, terus dia tidak memiliki kapsul, tidak membentuk spora, terus dia merupakan peritrikus gitu ya. Aerobik, anaerobik fakultatif, patogenik menyebabkan gastroenteritis. Jadi ini dia patogen juga. Jadi kalau ada di perairan berbahaya gitu ya. Sedangkan kalau E. coli juga dia berbentuk batang, gram negatif, tidak memiliki spora, memiliki pili kalau yang ini gitu ya. Anaerobik fakultatif, suhu optimum dia bermetabolismenya itu di 37 derajat Celcius. Flagelnya dia Veritricus gitu ya. Terus dapat melakukan fermentasi karbohidrat juga menghasilkan suatu gas gitu ya. Sama dia juga kalau ada di luar dia bersifat patogenik gitu ya, menyebabkan infeksi saluran kemih.
Nah, sekarang kalau Vibrio cholera, teman-teman, ini dia merupakan jenis bakteri anaerobik fakultatif gitu ya. Bakterinya patogen juga, bersifat gram negatif, fermentatif, dia mampu melakukan proses fermentasi, bentuk sel batang yang melengkung dengan ukuran sekitar 2 sampai 3 milimikron gitu ya. Menghasilkan katalase dan oksidase bergerak dengan satu flagel pada ujung sel ini ya. Nah, namun perlu diketahui sama teman-teman, khusus untuk Escherichia coli, teman-teman, ini kalau ada di luar tubuh, maka dia sifatnya patogenik gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, khusus Escherichia coli ini dia ada juga yang sudah berada di dalam usus besar kita. Jadi coli di kolon gitu ya. Nah, ketika dia berada di kolon, maka di tubuh kita salah satunya di kolon, maka dia simbiosis, teman-teman. Simbiosis apa? Simbiosisnya mutualisme dengan tubuh kita, gitu ya. Tetapi ketika dia berada di luar dari tubuh kita, di perairan, maka dia bisa jadi patogenik, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 1 indikator pencemaran air, pilih salah satunya, gitu ya. Yang ada adalah Escherichia coli. Nah, jawabannya adalah yang D, gitu ya. Oke, jawabannya yang D. Kita yang laser point aja ya. Oke, jawabannya yang D ya. Terus yang kedua, teman-teman, disebutkan bahwa kandungan spesifik katanya dinding sel bakteri adalah dinding sel. Nah, dinding sel ini teman-teman bukan hanya jamur, bukan hanya tumbuhan, termasuk pada bakteri ini dia memiliki dinding sel, gitu ya, seperti itu. Apa komposisinya? Yang pertama yang mesti teman-teman kuasai bahwa dinding sel pada bakteri ini dia menentukan bentuk sel. Ingat-ingat, nah adanya dinding sel dia menentukan bentuk sel dari bakteri tersebut. Gitu ya, bisa kokus, bisa basil, gitu kan ya, biasa koma. Nah, itu dia tergantung dari bentuk dari dinding selnya. Nah, selain itu, dinding sel juga dia melindungi sel terhadap lisis atau penghancuran karena tekanan osmosis internal yang memang sangat tinggi. Jadi dengan adanya dinding sel terlindungi, gitu ya. Nah, dinding sel bakteri ini dia tersusun dari suatu bahan yang disebut sebagai peptidoglikan. Ini gabungan gitu ya, di mana ada peptido dan juga ada glikan. Peptido dia protein, glikan dia polisakarida, glikogen gitu ya. Nah, jadi polisakarida dan protein penyusun dari peptidoglikan ini. Oke, jadi teman-teman konsep yang kedua, nah berdasarkan lapisan dinding selnya, teman-teman, nanti bakteri dikelompokkan. Ini berdasarkan dari lapisan dinding selnya. Maka nanti bakteri dibagi dua, ada yang termasuk ke dalam gram positif, ada bakteri yang memang termasuk ke dalam gram negatif. Jadi gram-graman itu dia dibedakan berdasarkan dari lapisan dinding selnya. Jika bakteri tersebut dikatakan sebagai gram positif, dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal gitu teman-teman gitu ya. Jadi sangat tebal dan akan berwarna ungu jika memang diberi pewarnaan gram. Jadi tebal terus diberi pewarnaan gram, dia berwarna ungu, maka dia disebut sebagai gram positif. Nah, sementara itu, kalau dia dikatakan sebagai gram negatif, memiliki lapisan peptidoglikannya itu dia lebih tipis, gitu ya. Dan jika diwarnai oleh pewarnaan gram, maka muncul warnanya itu merah muda, gitu ya. Nah, dan konsep yang terakhir, nah, adapun nanti selulosa, berbicara lignin, berbicara pektin, dia juga sama penyusun dari dinding sel. Namun dia tidak dijumpai pada bakteri. Dijumpainya di mana? Mereka dijumpainya itu pada tumbuhan, gitu ya. Sedangkan nanti dinding sel yang tersusun oleh kitin itu kita bisa temui dinding sel tersebut pada organisme jamur atau cendawan, gitu ya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Nah, dinding sel gram positif, maka dia memiliki peptidoglikan, lapisan peptidoglikan yang sangat tebal. Kalau diwarnai pewarnaan gram, dia berwarna ungu. Gitu ya. Sedangkan kalau gram negatif, dia memiliki lapisan peptidoglikan yang sangat tipis. Kalau diwarnai oleh pewarnaan gram, dia menghasilkan warna merah muda. Gitu ya. Itu dia bedanya pengelompokan bakteri berdasarkan lapisan dinding selnya gitu. Jadi jawabannya adalah peptidoglikan. Gitu ya. Oke. Nomor 3.
Makhluk hidup yang mampu menguraikan sampah, katanya sampahnya sampah organik yang berasal dari tumbuhan mati dan bangkai adalah, oke, ini gampang sekali ya. Oke. Konsep pertama, teman-teman, makhluk hidup yang mampu menguraikan sampah organik itu dia berasal dari, misalkan organiknya itu berasal dari tumbuhan mati atau hewan yang mati yang kita sebut sebagai bangkai gitu ya. Nah, makhluk hidup tersebut itu dia dinamakan sebagai makhluk dekomposer atau pengurai gitu ya, pengurai bahan-bahan organik. Nah, itu dia dekomposer atau pengurai ya. Nah, pengurai ini teman-teman sangat bermanfaat untuk menambah senyawa organik di dalam tanah, bisa menyuburkan gitu kan ya. Jadi ketika dia sangat subur tanahnya, maka tumbuhan di situ banyak hidup dengan baik, seperti itu. Nah, contohnya siapa yang menguraikan itu? Yang pertama ada kelompok dari bakteri, yang kedua ada kelompok dari jamur. Nah, bakteri dan jamur ini dia disebut sebagai organisme dekomposer gitu ya, sebab dia mampu menguraikan bahan-bahan organik dari tumbuhan mati ataupun dari hewan yang mati gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah bakteri dan jamur gitu ya. Oke, baik. Soal nomor 4. Bakteri yang banyak digunakan untuk memisahkan tembaga dari campuran berbagai logam berasal dari genus, oh berarti dipisahkan gitu ya, dimurnikan. Oke, baik. Kita akan lihat siapa saja nih. Yang pertama, yang konsep yang mesti teman-teman kuasai bahwa penggunaan mikroorganisme ini teman-teman saat ini telah banyak diaplikasikan termasuk dalam bidang industri ini. Nah, di bidang industri ini sangat berkembang sekali khususnya di industri tambang. Banyak industri tambang yang memang memanfaatkan organisme, salah satunya adalah bakteri ini, teman-teman. Nah, salah satu bakteri yang digunakan adalah Thiobacillus peroxidan. Thiobacillus peroxidan ini, teman-teman, dia dapat dimanfaatkan untuk memisahkan logam dari bijinya. Jadi dimurnikan dari logam-logam yang lain. Itu dia bisa menggunakan Thiobacillus peroxidan, gitu ya. Nah, energi yang digunakan Thiobacillus peroxidan ini di dalam proses pemisahan logam ini, teman-teman, dari bijinya gitu, itu dia berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik. Ya. Jadi memanfaatkan energinya itu dari oksidasi senyawa anorganik khususnya senyawa besi gitu ya ataupun dari belerang. Nah, itu dia memanfaatkan energi dari sana untuk memurnikan logam-logam dari campuran-campuran yang lain gitu ya. Nah, ini kalau dari urutan pemakaiannya, misalkan proses pemisahan tembaga gitu ya. Nah, seperti ini, misalkan kita menggunakan Thiobacillus peroxidan. Dia mengoksidasi senyawa besi dari belerang gitu ya, bisa besi ataupun belerang atau besi sulfida di sekelilingnya, di sekitarnya. Untuk apa? Dia memanfaatkan energinya tuh dari situ gitu ya. Nah, setelah nanti proses energi itu dia keluar atau pembebasan energinya itu dihasilkan, maka energi tersebut akan digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa yang memang diperlukan gitu ya. Nah, selain energi, proses oksidasi tersebut juga dia menghasilkan asam sulfat, besi sulfat gitu ya yang dapat menyerang batuan di sekitarnya serta melepaskan logam-logam tembaga gitu ya dari bijinya. Artinya energi tersebut yang dimanfaatkan oleh Thiobacillus juga ternyata dia bisa mengkikis gitu ya logam-logam dari batuan sehingga dia memurnikan logam tersebut gitu. Jadi itulah aktivitasnya. Jadi aktivitas Thiobacillus peroxidan dia akan mengubah tembaga sulfida gitu ya yang tidak larut di dalam air, yang tidak larut dalam air menjadi tembaga sulfat yang larut di dalam air. Jadi sudah dimurnikan gitu ya. Nah, jadi jawabannya teman-teman itu dia dari genus Thiobacillus gitu ya. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, katanya perhatikan pernyataan di bawah ini. Katanya ada bakteriofag dan teman-temannya. Berdasarkan pernyataan di atas, bakteri autotrof berarti bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri gitu. Yang dapat memanfaatkan energi matahari dalam hal proses fotosintesis. Di sini kan ada kata kuncinya energi matahari ya, berarti cahaya. Berarti prosesnya kalau memanfaatkan energi matahari jelas itu fotosintesis gitu ya. Baik, konsep yang pertama yang mesti teman-teman ketahui bahwa bakteri autotrof itu dia merupakan bakteri yang memang dia benar-benar bisa membuat makanan sendiri gitu ya. Dari mana? Dari senyawa-senyawa anorganik di sekitarnya.
Nah, untuk dapat membuat makanannya, bakteri ini dia memerlukan proses sintesis atau penyusunan makanan dengan bantuan energi dari sinar matahari. Tentunya ya, ada juga memang dari energi kimiawi. Kalau dari sinar kan fotosintesis, kalau dari energi kimia itu dia kemosintesis. Gitu ya, untuk menyusun bahan makanannya. Yang kedua, kalau dia menggunakan energi matahari, maka bakteri tersebut disebut atau dikelompokkan ke dalam bakteri fotoautotrop. Jadi pembuatan makanannya itu dia dengan melibatkan energi gitu ya dari sinar matahari, dari cahaya matahari. Contoh misalkan ada bakteriopurpurin, itu dia memiliki pigmen ungu untuk sebagai akseptor penangkap energi cahayanya. Terus ada bakterioklorofil, berarti pigmen hijau ini yang disebut sebagai akseptor penerima energi cahayanya. Terus ada rhodobakter, ini dia berarti pigmen merah, karoten berarti pigmen kuning. Terus ada cyanobacteria berarti pigmen biru gitu ya, yang akan menangkap sebagai akseptor penerima cahaya mataharinya. Nah, contoh organismenya misalkan Rhodopseudomonas atau Rhodospirillum. Dia berwarna kemerahan gitu ya dan tidak menghasilkan belerang. Jadi dua organisme ini dia mampu membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan energi cahaya. Selain itu ada Thiocitis, ada juga Thiospirillum gitu ya. Dia pigmennya ungu gitu ya. Terus ada Chlorobium, misalkan berwarna hijau dia gitu ya untuk proses fotosintesis di dalam penghasilan makanannya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, konsep yang harus teman-teman kuasai bahwa bakteri, misalkan yang kedua, yang memanfaatkannya bukan dari cahaya, tapi bakteri tersebut memanfaatkan dari energi kimia. Maka bakteri tersebut dikelompokkan ke dalam bakteri kemoautotrof, gitu ya. Jadi membuat makanan sendirinya dengan memanfaatkan energi dari reaksi-reaksi kimia. Nah, bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri tadi sudah disebutkan dengan energi dari kimia gitu ya. Energi kimia ini dia berasal dari reaksi oksidasi senyawa-senyawa organik. Contoh amonia gitu ya, FeCO3, nitrit ataupun dari belerang gitu. Jadi memanfaatkan dari senyawa-senyawa kimia gitu ya. Oke, jadi dikarenakan ini yang diminta adalah fotoautotrop, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Rhodobacter, dia pigmen merah. Cyanobacteria, dia pigmen biru. Gitu ya. Oke, sip. Nomor yang keenam. Bakteri anorganik yang dipelihara dalam medium anorganik dapat hidup dan berkembang katanya. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri tersebut apa? Oke, kita bahas. Konsepnya teman-teman bahwa bakteri yang mampu memanfaatkan zat organik gitu ya untuk membentuk energi atau untuk membentuk makanannya sendiri tadi sudah disebutkan bahwa dia termasuk ke dalam organisme autotrof gitu kan ya. Nah, yang kedua nanti tergantung dari sumbernya. Kalau misalkan autotrofnya dia menggunakan energi cahaya, maka dia termasuk ke dalam golongan fotoautotrop, sedangkan energi misalkan yang dimanfaatkan dari reaksi kimia, maka organik tersebut termasuk ke dalam organisme kemoautotrop. Sudah tadi ya. Nah, untuk bakteri yang autotrop ini, teman-teman dapat mensintesis karbohidrat sendiri dan mampu membentuk asam amino, gitu ya. Jadi untuk proses kehidupannya. Nah, jadi artinya bahwa nih dapat membentuk asam amino sendiri, teman-teman. Jadi kan bakteri anorganik yang dipelihara dalam medium anorganik dapat hidup dan berkembang. Berarti artinya di sana dia memanfaatkan berarti bakteri tersebut autotrof gitu ya. Autotrofnya dalam hal apa? Berarti yang pertama dia mampu membentuk asam amino sendiri untuk kebutuhan dirinya. Yang kedua, berarti dia hidupnya secara kemoautotrop dari bahan-bahan anorganik dari reaksi-reaksi kimiawi gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu dia termasuk ke dalam jawabannya apa ya? C berarti ya, 1 dan 3. Itu teman-teman ya. Oke, ini soal nomor ke-6 dan soal yang ke-7 adalah jenis penyakit di bawah ini katanya yang disebabkan oleh bakteri. Baik, 1 sampai 4 mana yang termasuk ke dalam bakteri. Kita identifikasi masing-masingnya ya. Baik, yang pertama TBC tuberkulosis itu dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah bakteri. Yang kedua sipilis dia raja singa disebabkan oleh bakteri juga namanya Treponema pallidum.
Sementara penyakit gonorrhoe dia disebabkan oleh bakteri juga namanya Neisseria gonorrhoeae gitu ya. Oke, sedangkan influenza dia disebabkan oleh virus ini bukan oleh bakteri gitu ya. Oke, jadi jawaban yang salah adalah 4 ya. Nah, ini diminta adalah bakteri. Berarti kalau bakteri 1 2 3. 1 2 3 itu jawabannya adalah A. Oke, baik. Yang terakhir teman-teman, bakteri yang dapat hidup pada berbagai macam habitat katanya. Apabila keadaan tidak sesuai, bakteri akan membentuk apa nih? Jadi lingkungannya tidak mendukung untuk bakteri itu hidup. Maka bakteri dia punya perlindungannya untuk dia eksis terhadap lingkungan yang kurang sesuai ya. Oke, baik. Konsep yang pertama, teman-teman, bakteri dia memiliki cara untuk bertahan hidup tergantung ketika lingkungan memang dia tidak cocok. Contoh, dia akan membentuk endospora, ada juga bakteri yang mampu membentuk lapisan lendir sebagai perlindungan terhadap lingkungan yang kurang baik. Gitu ya. Oke. Nah, konsep yang kedua, endospora, teman-teman, kalau dia membentuk endospora ketika lingkungan tidak mendukung, maka ini dia dilakukan oleh beberapa bakteri dari genus Bacillus dan Clostridium misalkan gitu ya. Dia memproduksi bentuk pertahanan hidup pada kondisi yang tidak menguntungkan. Pada genus Bacillus dan Clostridium dia membentuk endospora gitu ya. Nah, endospora ini teman-teman dia tahan terhadap lingkungan-lingkungan yang benar-benar ekstrim. Contoh misalkan lingkungan di sekitarnya dalam keadaan suhunya sangat tinggi, maka dia tahan terhadap suhu tinggi. Kondisi di lingkungannya dalam keadaan kering, maka dia tahan terhadap kondisi itu. Ataupun senyawa kimia beracun atau radiasi sinar UV gitu ya. Maka ketika dia membentuk endospora, bakteri tersebut tahan terhadap kondisi-kondisi ekstrimnya. Gitu ya. Sedangkan lapisan lendir, misalkan ada organisme atau bakteri yang menghasilkan lapisan lendir, dia merupakan struktur bakteri berfungsi sebagai lapisan pelindung, gitu ya. Menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat atau pada inang, gitu ya, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Jadi menunjukkan virulensi itu adalah kekuatan daya serang dia terhadap inangnya, gitu ya. Jadi biasanya kalau ada lapisan lendir, bakteri ini biasanya patogen, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah gambar dalam keadaan bakteri dia dalam keadaan membentuk endospora yang gambar ini ya. Dimana kalau sudah membentuk endospora itu dia ada lapisan exosporium yang sangat kuat, mantel spora, ada DNA-nya, ribosomnya, korteks, dinding inti ini sangat-sangat kuat sekali. Tapi ketika kondisinya sudah kembali ke normal, maka endospora ini dia akan pecah kembali, dia membentuk bakteri lagi. Gitu ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini mengindikasikan bahwa bakteri sedang membentuk selaput lendir. Selaput lendir ini biasanya mengidentifikasikan bahwa bakteri itu adalah patogen, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi pertahanannya bisa dalam keadaan membentuk endospora atau pertahanannya bisa membentuk selaput lendir. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya, gampang sekali ya. Oke, teman-teman, di pertemuan pertama tentang bakteri ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan sama teman-teman ya. Silakan bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana banyak soal-soal yang telah dibahas, telah dibuat. Nanti berjumpa lagi pada video selanjutnya mengenai pembahasan bakteri di bagian kedua. Gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.